Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Anwar dari jurusan Pendidikan Bahasa Inggris dengan OBP 211011561300009. Kali ini saya akan mempresentasikan materi agama, yaitu tentang konsep dasar ekonomi Islam. Ada yang pertama, yaitu filsafat ekonomi Islam. 1. Kegiatan ekonomi diorientasikan bagi pencapaian kebahagiaan hidup di akhirat. Yang kedua, ekonomi diarahkan bagi tercapainya kesejahteraan, kemajuan material, dan kebahagiaan hidup manusia selama di dunia. Yang ketiga, kegiatan ekonomi harus dilakukan dalam pola interaksi sesama manusia secara baik. Yang keempat, harus dihindari kegiatan ekonomi yang merusak fisik maupun tatanan kehidupan manusia. Lalu, hidup manusia itu dapat diibaratkan menjadi 3 simpul, yaitu dari mana, untuk apa, dan kemana. Lalu timbul pertanyaan, untuk apa manusia hidup? Islam menjelaskan bahwa Allah SWT menciptakan manusia dari tanah sehingga nanti akhirnya menjadi makhluk Allah yang paling sempurna. Yang kedua, untuk apa manusia hidup? Adapun tugas utama manusia adalah untuk beribadah dan menyembah kepada Allah SWT serta menjauhi larangannya. Yang ketiga, kemana manusia setelah mati? Setelah mati, manusia akan melalui fase meninggal, yaitu yang nantinya akan berpindah dari alam manusia ke alam barzah atau alam kubur, yang akan dibangkitkan kembali saat hari akhir atau hari kiamat, yang ditandai dengan ditiupnya trompet sangkakala, yang nantinya akan dikumpulkan di padang mahsyar untuk diadili perbuatannya selama hidup di dunia, yang nantinya akan disepakati apakah dia akan masuk surga atau neraka. Lalu ada juga dijelaskan 2 macam gaya hidup manusia, yaitu secara Islami dan secara sekuler. Secara Islami mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. 1. Hidup untuk beribadah. 2. Landasan iman. 3. Tolak ukur perbuatan. 4. Untuk mendapat ridho Allah. Sedangkan secara sekuler mempunyai ciri-ciri. 1. Hidup untuk bersenang-senang. 2. Landasan hawa nafsu. 3. Hidup untuk kepentingan pribadi. Dan 4. Untuk mendapatkan kepuasan duniawi semata. Lalu, aktualisasi ibadah dapat terwujud pada keterikatan Muslim pada aturan Islam, seperti dalam urusan keimanan, apakah dia beriman kepada Allah atau tidak. Yang kedua, dalam urusan ibadah, apakah selama hidup di dunia dia melaksanakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Yang ketiga, dalam urusan akhlak. Yang keempat, dalam urusan makanan atau minuman, apakah yang maksudnya apakah selama hidup di dunia dia mengkonsumsi makanan yang halal atau yang haram. Selanjutnya, dalam urusan berpakaian, apakah selama hidup di dunia dia melaksanakan kewajibannya sebagai muslim, yaitu menutup aurat atau tidak. Selanjutnya, dalam urusan keluarga, apakah keluarga dia sakinah mawaddah warahmah ataupun sebaliknya. Selanjutnya, dalam urusan pekerjaan, apakah orang tersebut dalam pekerjaannya dia profesional atau tidak. Selanjutnya, dalam urusan masyarakat atau sosial, apakah selama manusia hidup dia aktif dalam berbagi ataupun saling tolong menolong sesamanya. Selanjutnya, ada dalam urusan dakwah, apakah semasa hidupnya dia aktif terlibat dalam penyebaran agama Islam. Selanjutnya, ada 3 pembagian menurut Islam manusia-manusia. Yang pertama, tipologi 1, yaitu seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 7 sampai dengan 8 yang berbunyi, sesungguhnya orang beriman dan beramal saleh itu adalah orang yang sebaik-baik makhluk. Balasan mereka adalah surga dan yang dialiri sungai di bawahnya, dan mereka kekal di. Dan ada macam manusia yang kedua seperti yang dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berbunyi, Allah memerintahkan malaikat mengentas dari neraka itu, yaitu orang-orang yang tidak melakukan perbuatan syirik dan mengucap la ilaha illallah. Orang ini dapat diketahui dari ciri-cirinya, yaitu bekas sujud yang ada di wajahnya. Yang ketiga, atau jenis manusia yang ketiga, yaitu yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 6 yang berbunyi, sesungguhnya orang-orang kafir yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya dan mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan dalam materi konsep dasar ekonomi Islam kali ini. Saya mohon maaf jika
masih terjadi banyak kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.